Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat YouTube. Ketemu lagi sama Mang Gun Gun. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, silahkan berkenan hati untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu kayaknya tidak rugi ya, gitu. Dan tombol loncengnya diaktifkan, tapi kalau tidak mau terganggu misalkan boleh saja tidak diaktifkan juga, tapi kami mohon lebih bagus diaktifkan gitu ya. Dan terus simpan jejak di komentar, kalau yang mau subscribe balik saya akan subscribe balik ya teman-teman semuanya. Insya Allah saya juga akan subscribe balik, karena untuk kemajuan kita bersama ya, kita bersama-sama untuk memajukan dunia per-YouTuban amatir seperti saya. Jangan lupa tombol ya, subscribe di sini di bawah, klik gitu. Dan karena subscribe Anda sangat penting sekali buat kemajuan channel kami untuk membuat video-video yang berbagi pengalaman, maksudnya gitu ya, bukan tutorial. Kalau tutorial kayaknya kejauhan kalau untuk saya, karena saya juga masih amatir dalam dunia fotografi maupun videografi. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu lensa ya, walaupun terlambat mempergunakannya karena ini lensa udah belasan tahun, tapi enggak salahnya apakah lensa ini masih bisa layak digunakan di tahun 2021 ya. Ini adalah lensa lama Nikon, tapi sangat terkenal dengan ketajamannya, yaitu lensa 18-105 mm. Ini lensa adalah salah satu lensa bawaan atau lensa kit dari Nikon D90, D7000 maupun D7100 kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi salah satu lensa bawaan dari kamera semi pro-nya Nikon gitu, semi pro-nya gitu. Dan tentu saja teman-teman juga tahu kan, kualitas dari Nikon D90 sangat bagus sekali, apalagi di zamannya itu sebetulnya wah, jarang-jarang sekali ada tandingannya gitu ya, karena kualitas warna ya, warna mungkin itu yang lebih berpengaruh. Maka ada kadang-kadang suka komentar para fotografer, kalau Nikon itu ciri khas warnanya khas sekali gitu, cirinya punya unik gitu, beda dengan Canon atau yang lainnya. Sebetulnya itu semua kamera itu punya ciri khas masing-masing ya, tapi terserah kita sukanya ke warnanya, bawaannya yang mana gitu, Nikon apa Canon apa Fujifilm atau Sony gitu ya. Itu tergantung senangnya dan juga tergantung punyanya sekarang kita apa gitu. Kalau kitanya punyanya Nikon ya udah aja, kita Nikon aja gitu. Kecuali kalau punya uang mau berganti, silahkan untuk berganti kamera juga. Oke, ini adalah lensa. Kita jangan berbasa-basi panjang ya, udah 3 menit lebih masih kena ngomong yang macam-macam. Ini adalah lensa 105 gitu. Jadi fokalnya antara 18-105. Ini adalah salah satu lensa kit dan bisa juga dibilang lensa zoom. Lensa zoom satu jagat mini gitu ya. Ya. Ini ya. Lensa satu jagat mini ya, dari Nikon. Ini terkenal dengan ketajamannya lumayan. Asal syarat-syaratnya untuk tajam itu, foto itu harus banyak, harus dipenuhi ya. Misalkan tangan jangan bergetar, jangan cek itu bergetar ya. Jadi kita harus tahu tangan kita kadang-kadang tremor gitu, bergetar ketika digit shutter gitu, ini bergetar gitu. Walaupun di lensa ini ada teknologi PR ya, vibration reduction gitu ya. Nah ini ada teknologi PR, vibration reduction gitu. Jadi bisa mengurangi getaran 1-5 stop kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi, karena saya juga kata orang lain juga, kata suhu-suhu.
Nah, ini adalah lensa sebetulnya adalah untuk untukannya untuk DSLR APS-C Nikon, jadi bukan untuk full frame. Karena ciri dari lensa yang ada tulisan, kalau misalkan Anda menemukan lensa yang bertuliskan DE, itu berarti adalah lensa APS-C-nya Nikon gitu. Jadi kalau Anda mencari lensa untuk full frame, Nikon full frame, itu maka yang tidak ada tulisan DX-nya itu berarti untuk full frame gitu. Itu makanya misalkan kalau ada lensa 1835 sekian sekian sekian, nah, tapi ada tulisannya DX, itu berarti untuk APS-C. Tapi misalkan kalau lensanya, misalkan kalau untuk Nikon ya, lensa Nikon 24 120 mm nano misalkan di sininya, tapi tidak ada tulisan DX, nah itu untuk full frame gitu. Jadi kesimpulannya kalau ada yang tulisan DX itu adalah untuk APS-C. Namun ketika diteliti kalau tidak ada tulisan DX-nya di bodi lensa itu berarti untuk full frame gitu. Itu menurut saya, kesimpulan menurut saya, tapi versi saya gitu. Itu. Nah, ini tulisannya adalah AFS Nikkor 18105 F berbanding ya. Kita fokuskan dulu. Ya. Fokus dulu ya. Nah, ini adalah 1 berbanding 3,5 sampai 5,6. 35 sampai 5,6 itu artinya bukaan terkecil dan terbesar dan bukaan terkecilnya gitu. Di fokaleng, bukaan terbesar di fokaleng lensa ini gitu. Misalkan kalau kita di zoom di 105, maka bukaannya akan berpindah ke 5,6, bukaan terbesarnya, bukan terkecil ya, bukan terbesar. Tapi ketika kita pindah ke 18 mm, maka bukaan F-nya itu di 3,5. Tapi kalau kita di zoom, pindah digeser 50, 70, 105, maka F-nya akan pindah ke 5,6. Maka lensa ini kalau menurut para penggemar fotografi dianggapnya itu adalah lensa yang F-nya lari gitu, yang bukaannya lari gitu, berpindah, gitu. Tidak konstan gitu ya. Wah, ini mah lensanya F-nya lari gitu. Nah, yang F-nya lari itu ya seperti ini gitu. Nah, tapi kalau berbandingnya misalkan berbanding 2,8, tidak ada lagi, nah berarti itu F-nya konstan, jadi tidak lari gitu F-nya. Maka jangan aneh ketika kita motret di 18 mili terus F-nya akan 3,5, tapi ketika kita berpindah F-nya padahal kita tidak dipindahin tapi ternyata lari ke 5,6 gitu. Nah itu salah satu, bukan kekurangannya, salah satu ya kekurangannya dari lensa ini. Lensa yang lari itu seperti itu ya, yang namanya juga harganya biasa ya, jadi jangan terlalu berharap banyak. Kalau harganya murah F-nya akan konstan gitu. Itu salah satu apa namanya ya, sudah kita tahulah. Di sini ada tombol A autofocus dan tombol manual fokus. Di sini ada tombol PR. Kalau PR kita aktifkan saja karena akan membantu ketika kita biasanya di shutter speed yang rendah ya. Itu. Ini sebetulnya lensa sangat tajam sekali menurut saya dibandingkan dengan lensa kit 1855 ya. Bawaan Nikon 5200. Ini bisa lebih tajam hasilnya dan sangat mumpuni digunakan untuk foto keluarga khususnya gitu ya. Gitu, atau foto liputan, foto-foto keluarga di acara pernikahan itu enaknya pakai ini untuk Nikon. Oke, kita lihat hasilnya. Saya mencoba tadi siang itu dipasang di body 5600 ya, di Nikon D5600, salah satu kamera pemula Nikon, tapi mempunyai teknologi yang sedikit lebih baru.
Ini serem banget ya, panjang ini. Tinggal di bawahnya ditambahin BG aja, wah ini serem banget gitu. Ya walaupun di kamera low end ya, kamera pemula gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Saya tadi di lensanya ini dites ketajamannya di mempergunakan kamera 5200 dan 5600 yang ini. Yang 5200 ini yang dipakai ngerekamnya di atas. Yang 5200. Gitu kan. Coba kita lihat hasil gambarnya di 5200. Oke. Ini ya, hasil gambar di 5200. Ketajamannya seperti apa? Kita lihat. Ini mungkin kalau di video agak sedikit berbeda ya, yang namanya juga video sedikit resolusinya diturunin ketika diupload. Nah, ini hasil dari lensa 18-105 Nikon dipasang di body 5200 D5200 ya, seperti ini. Nah, ini juga hasil dari D5200. Kelihatan tuh kumis-kumisnya tuh, walaupun tidak terlalu tajam ketika di 5600. Ini kalau di 5600 seperti ini hasilnya di 5600. Nah, ini hasil dari D5600 mempergunakan lensa 18-105 ya. Kita zoom. Ini tanpa diedit ya kan ya. Nah, itu mata saya udah tua tuh kelihatan. Untung aja alisnya itu nggak ada ini ya, nggak ada uban. Mungkin karena alis itu tidak dikerok ya, jadi ubannya sedikit terlambat datangnya. Kok ngobrolin uban lagi? Nah, nggak apa-apa lah, yang namanya udah tua. Nah, ini lagi ya. Ini hasil dari D5600 ya. Ini gambarnya sedikit lumayan lebih tajam dari 5200. Dan tentu saja tone kulit ya, warna kulit khas Nikon itu kelihatan banget kalau pakai lensa ini ya. Oke lah, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan tentu saja tidak akan mengganggu Anda. Kalaupun Anda juga sudah punya subscribe yang banyak, tidak akan mengurangi subscribe Anda juga gitu. Makanya silakan berkenan untuk subscribe saya juga. Mudah-mudahan jadi amal ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.